Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mengoneksikan antara materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Rahman Sari SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Barito Kuala. Untuk fasilitator saya yaitu Ibu Setianingsi SPD dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Edi Hartono SPDI. Di sini saya akan mengoneksikan materi melalui beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi serupa seperti para pemikir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan menurut Tomlinson, pada tahun 2000, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah rangkaian yang lokal atau mindset yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Able School, menyampaikan bahwa kita dapat mengategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Sedangkan aspek yang ketiga yaitu proses belajar murid itu sendiri. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Penjelasan dari diferensiasi konten yaitu terkait apa yang kita ajarkan pada murid. Dalam mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret dan abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar siswa, maupun melalui audio, visual, dan kinestetik. Sedangkan diferensiasi proses yaitu mengacu pada bagaimana murid memahami materi. Dalam usaha untuk membantu murid memahami materi, pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Banyak berbagai cara supaya pembelajaran dapat dipenuhi dan dikembangkan oleh murid. Dengan cara kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk mewujudkan jawaban atau respon yang telah disediakan dari diri siswa dalam apapun itu tujuannya, untuk kepentingan siswa dan untuk ketujuan siswa tersebut. Minat belajar murid. Minat situasional dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu dan minat individu dalam hal ini, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan
individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Cara-cara yang dapat dilakukan guru yaitu murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa menggunakan asesmen. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang tua. Yang keempat, membaca rapot hasil peserta didik. Yang kelima, berdiskusi dengan rekan sesama guru atau guru yang mengajar sebelumnya. Kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak. Di antara materi yaitu ada di modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu di modul 1.2 yaitu nilai dan pendidikan guru penggerak. Di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan modul yang terakhir yaitu 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nilai dan perannya. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1. Dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid dan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Bersama murid harus inovasi, membuat media pembelajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3, yaitu dalam memahami kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengkombinasikan keberagaman siswa, kesiapan, minat, profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan pendekatan EI, menggunakan tahapan bakja atau buat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir beberapa siswa, kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.